Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna was sifatul ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat karakter Habaib Ba'alwi ketika disuguhkan fakta dan data ke hadapan mereka. Ketika disuguhkan argumen yang betul-betul nyata yang sudah mereka lakukan atau yang bernada membantah mereka. Apa itu? Jawaban yang kompak semacam kur, samakan dulu suaranya begitu, adalah itu fitnah, itu hoax, itu ngarang. Udah itu aja. Jadi apapun data yang melawan mereka, pernyataan yang melawan mereka, testimoni yang melawan mereka, bunyi-bunyi kitab yang melawan mereka atau mengganggu eksistensi mereka, maka jawabannya adalah itu bohong, itu hoax, itu fitnah, itu ngada-ngada. Apapun itu, termasuk yang judul besarnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu dibilang fitnah, itu hoax, itu mengada-ada. Termasuk data-data yang ditemukan oleh para muslimin Indonesia, para pribumi tentang kelakuan para habaib ini, maka jawabannya di forum-forum itu, bohong itu, jangan dipercaya itu, hoax itu, fitnah itu. Dan mereka kompak, bunyinya sama. Mereka mengatakan, itu kan oknum, itu kan hanya segelintir Habib. Ternyata di balik itu doktrin berjamaah, bro. Udah ada University of Ba'alawinya, itu ada. Silakan dicek di channel ini, University of Ba'alawi. Jadi semua ilmu pengetahuan tentang Ba'alwi ini sudah dikumpulkan, sudah dibukukan, sudah diajarkan turun-temurun. Makanya doktrin-doktrin itu kompak, bukan oknum lagi. Masya Allah, ini Ba'alwi kapan berpikirnya kalau begitu? Ini ada perubahan makam, itu fitnah, itu kami tidak pernah begitu. Itu hoax, itu bohong itu. Padahal kenyataannya begitu. Tapi di bibir mengatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kan dabrus namanya. Jadi semua akan dikatakan begitu. Dengan harapan para muhibbin langsung percaya. Langsung adem lagi hatinya, langsung teduh lagi, langsung kalem lagi, langsung nalar-nalar pemikiran-pemikiran kritis itu melempem lagi. Bagaimana cara kita menghadapi kaum seperti ini? Gampang saja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami mengunci, membungkam mulut-mulut mereka itu. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah yang berkata. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka lah yang bersaksi. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Mulut bisa berkata bohong, tapi tangan, kaki, jejak digital, jejak sejarah, doktrin-doktrin itulah yang berkata. Jadi kita melihat apanya, mulutnya apa, tangan dan kakinya. Ya jelas kita melihat fakta dan data apa yang telah mereka lakukan itu.
Jadi yang berkata itu tangannya, yang bersaksi itu kakinya. Jadi dalam kasus persidangan itu, pengakuan itu terkunci, tidak bisa dipakai. Ketika jejak tangan, sidik jari, CCTV dan lain-lain itu, jejak kaki, langkah kaki, kemana yang dia lakukan itu ada faktanya, ada datanya lebih kuat, maka itulah yang kita pegang. Itulah menghadapi Ba'alwi cukup dengan surat Yasin saja. Bagaimana dengan mulut-mulut mereka itu? Anggap saja itu terkunci, mulut yang tidak bisa berkata kecuali kebohongan. Boleh kita perhatikan, setiap apapun argumen yang kita lontarkan itu cukup dijawab dengan biarin saja itu fitnah, itu hoax, itu palsu, itu bohong, itu ngarang. Tetapi hasil-hasil perbuatan mereka, tangan mereka itu, bukti-bukti yang menunjukkan mereka itu testimoni-testimoni dari orang-orang, itulah yang kita pegang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit berguru kepada Kiai Haji Roma Irama tentang Al-Ahzab 33 itu. Innama yuridullahu liyadhhaba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Itu sudah umum, sudah ada diajarkan di University of Ba'alawi. Sudah ada dosennya, sudah ada gurunya, ada mahasiswanya, para habaib itu. Itu diajarkan turun-temurun. Bahwa ahlul bait itu kita-kita ini para habib. Jadi nanti disucikan kita kotoran-kotoran itu, dosa-dosa itu disucikan, tidak akan ada lagi wa yutahhirakum tathhira. Jadi yang mabuk, judi, minuman dan lain-lain itu nanti disucikan oleh Allah. Karena kita memang ahlul bait yang selalu dijaga oleh Allah. Masya Allah, ini klaim ayat ini sudah berlangsung ratusan tahun loh. Jadi ayat yang seharusnya untuk istri-istri Nabi, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, itu dicangkokkan kepada mereka. Waduh. Ya bubar. Untung besar kalau di mata mereka. Jadi kami ahlul bait, orang-orang yang disucikan Allah, dijaga dari dosa. Masya Allah. Inilah yang membuat mereka jumawa, mentang-mentang, tidak boleh disalahkan, harus selalu dihormati, diagungkan. Karena ayat inilah. Makanya Haji Roma Irama meminta kepada para habaib supaya ayat ini jangan dipelintir, dikoreksi lagi, jangan begitu penerjemahannya. Enak aja. Enak aja Bib. Ya. Jadi kembali lagi tadi kepada kurnya Habib, kurnya Habaib Ba'alwi, kata-kata kompaknya, doktrin-doktrinnya untuk mengcounter itu cukup, biarkan saja. Itu fitnah, itu hoax, itu ngarang-ngarang, udah beres. Tetapi kita jawab, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang kita lihat adalah hasil daripada buah tangan mereka, hasil daripada perjalanan kaki-kaki mereka, hasil daripada perbuatan mereka, bukan omongan-omongan counter sekarang ini. Jadi bukti, dalil, data, saksi, testimoni itu yang lebih akurat. Jadi seperti anaknya Habib Taufik ini, Habib Bagil ini, nggak ada itu kami ngomong seperti itu. Mana Habib yang ngomong seperti itu? Ngarang-ngarang Haji Roma Irama ini, cuman cari ketenaran aja. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathhira. Ini ada dalil. Kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau
berzina Habib, kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Ada Habib mabuk, ojo dibenci. Ilingo Nabi Muhammad. Ilingo Mbane, ilingo Rasulullah. Kalau sampai yang tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya Allah beras. Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Di screening dulu yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana. Apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, strata pendidikannya jelas. Apakah dia orang yang strata kualitas sosialnya jelas. Kalau sembarang Habib yang tukang becak itu juga banyak gitu loh. Habib jadi sopir angkot tuh banyak. Jadi lah Habib yang tukang becak yang sampean dengarkan ya sampean yang tidak jelas. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Gak ada itu Pak Haji Roma ya. Masa ada orang ngomong yang aneh-aneh kayak begitu? Nggak ada kayak begitu. Ah, ngarang-ngarang aja itu. Ngarang-ngarang aja. Nggak usah cari ketenaran. Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Biar saya aja yang menghadapi. Ngarang gimana, orang leluhurmu sudah mendoktrin seperti itu. Pak Haji cari ketenaran. Diguyuh pitik we. Pak Haji itu udah nggak perlu ketenaran lagi, malah sudah jenuh, sudah puluhan tahun tenar, sudah diakui di seluruh Indonesia dan dunia. Mosok cari ketenaran lagi. Kalau denial itu mbok ya yang pinter gitu loh. Itulah karakter Ba'alwi seperti itu. Jadi gampang sekali denialnya, mengelaknya itu, ngelesnya itu gampang sekali. Apalagi dibumbui dengan kata-kata nanti kualat, nanti tidak dapat syafaat, nanti tidak akan dilihat oleh Nabi. Mau kemana kamu kalau Nabi sudah tidak mau melihat kamu lagi? Ya, itulah bagian dari doktrin dan pertahanan diri mereka. Tetapi seburuk-buruk pertahanan diri adalah menjual nama Nabi dan merekayasa ayat-ayat Allah untuk kepentingan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.